akan mulai dengan kalian duduk mulai berkelompok kembali dalam waktu hitungan 20. Semua sudah siap masing-masing. 1, 2, 3. Jangan bangku gue. 4, 5, 6, 7. Yang ada di hadapan kalian, biar enggak jelas ya belakang ya. Baik. Ada yang bisa menerka ini kira-kira merujuk pada hal apa? Nah, apa? Apa? Rantai makanan. Ada yang lain? Tadi apa? Jaring-jaring makanan. Itu tahu? Oke, 1. Ada yang bilang masalah rantai makanan. Ya, sapidonya udah mau poin. 2. Jaring-jaring makanan. Nah, baik. Fokus ke ini dia masalahnya. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? Yes. Kalau rantai makanan itu kayak cuman searah aja, kalau misalnya dari makanan bisa kompleks, bisa banyak gitu. Show me. Dari gambar yang ada di depan, mana yang rantai, mana yang jaring? Silakan. Gak apa-apa. Coret-coret aja. Dari ini. Jangan coret-coret di lensanya di sini ya. Oke. Boleh kamu terkata-kata? Oh, kalau rantai makanan berarti kan adalah prosesnya bukan siklus ya? Prosesnya makan memakan. Apakah ada di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti ada di mana? Sisi yang sebelah kiri. Bukan, pakai cara kamu. Giling kain boleh. Terserah, bebas. Anggap ini apa? Yang biasa dimakan ini apa misalkan gitu? Apa kira-kira? Padi boleh, tulis padi. Yang gede ya Pak? Yang dimakan padi, oleh siapa yang makan kira-kira? Burung apa ini? Burung apa ini kira-kira? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa padi. Biasanya suka yang dimakan padi, yang makan padi burung apa kira-kira ya? Burung apa aja maksudnya ya? Burung apa kira-kira? Burung apa? Pipit. Nah, pipit tetangga saya dulu waktu kecil namanya Pipit. Iya. Terus udah gitu guru olahraga saya namanya Pipit, Pak Pipit. Oke, ini burung pipit. Nah ini burung apa? Elang Pak katanya. Elang. Oke. Tunjukin mana jalur rantai makanannya. Coba teman-teman tunjukin. Bentuk aja. Gimana lah terserah. Tadinya dimakan sama burung pipit. Yes. Burung pipit dimakan sama elang. Oke. Baik. Sudah? Cukup? Yakin? Itu belum? Mau nunjukin satu aja kan? Rantai makan aja kan? Oke, baik. Silakan duduk Mas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Ini salah satu bentuk ya sederhana ya yang sudah ditunjukkan teman kamu. Ini bentuk rantai makanan. Hanya satu arah saja. Lalu kira-kira si elang ini endingnya kemana? Mati. Mati. Kalau mati dia kemana kira-kira? Siapa yang makan? Pengurai. Di sini ada nggak pengurai? Ada nggak pengurai di sini?
Decomposer. That's it. Decomposer. Siapa yang berani tunjukkan jaring-jaring makanan sekarang? Ayo. Benar ya kan? Ayo lanjut, silakan Bang. Untuk satu lagi, bisa kamu bentuk jadi jaring-jaring makanan. Kira-kira mana yang belum? Tadi kan ada satu ya. Ya. Ini kan tadi yang sama Rizky itu jaring makanan itu apa? Yes. Jadi sekarang ini kebetulan ada konsumen lain. Oh, oke, good. Itu apa? Kelinci. Kelinci. Jadi nanti kelinci itu sebagai apa? Padi itu sebagai produsen di sini. Jadi nanti kelinci makan padi. Yes. Habis itu kelinci ini apa? Puncak dari rantai makanan itu kan elap. Yes. Jadi nanti elap makan kelinci. Makan Jadi kelinci. otomatis ada dua jaring-jaring makanan. Itu disebut ada dua rantai makanan itu disebutnya jaring-jaring makanan. Oke. Gimana? Setuju? Setuju? Setuju nggak? Atau ada yang mau dapat lain? Silakan. Pak, apa hubungannya kelinci sama pipit? Ada hubungannya nggak kelinci sama pipit? Tidak ada. Lalu antara kelinci dengan elang apa hubungannya? Sama-sama? Sama pemakan. Iya kan? Baik. Ini berarti yang sudah kalian dapat, data yang sudah kalian dapat kemarin sudah dibawa ya. Nanti kita akan bahas. Baik. Ini saya anggap benar. Oke, silakan dulu. Tepuk kalau satu jalur saja itu dikatakan sebagai rantai makanan. Tapi kalau banyak jalur, ini sangat memungkinkan untuk menjadi jaring-jaring makanan. Boleh saya uji sama kalian sekarang. Kalau misal ya, boleh nggak saya tambahkan lagi di sini? Misal ada apa ya? Bulat lah gitu ya. Ada ulat misalkan. Siapa yang makan? Pipit lagi. It's time to begin. Iya kan? Lesson. Lagi-lagi dimakan sama elang. Semakin banyak. Artinya bentuk produsen ini sebagai penyedia makanan, ini sumbernya harus ini nggak lepas dari komponennya apa kemarin? Iya, ada komponen biotik dan abiotik. Biotik kemana apa saja? Air, biotik, tumbuhan. Ada hewan atau manusia. Ada pengurai. Good, very good. Perhatikan, tolong perhatikan. Berarti ini merupakan produsen. Hewan atau manusia ini kita kelompokkan sebagai konsumen. Ada yang konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ataupun puncak paling tinggi. Sementara pengurai ada 2. Kemarin di tabel yang di PowerPoint ada decomposer dan ada D3 Sekarang gini, perhatikan kembali ke sini. Tolong perhatikan. Ketika kalian dapat data, sekarang saya mau kalian data itu dikelompokkan berdasarkan produsen, konsumen, dan pengurainya. Kalau sudah dapat,
Sekarang, selanjutnya kalian memperkirakan bentuk rantai makanan dan bentuk jaring-jaring makanan. Pak, siapa yang mau jadi sampling? Contoh sampling yang sudah dapat data. Yang sudah dapat data siapa? Sampling dong. Jul, kelompoknya dapat? Belum semua, nggak apa-apa. Dapat apa aja? Lalat, jamur, nyamuk, itu aja. Oke, dapat foto. You dapat 4, apa aja? 4 lokasi doang. Fotonya belum dapat. Belum. Baik. Fotonya udah. Apa aja yang kamu dapat? Yang lagi di sana lokasi isinya. Tumbuhannya apa? Termasuk itu. Pohon atau rumput? Oke, apa lagi? Ya. Kamu sama sekali. Sulit. Foto lokasi doang. Belum sampai lagi. Oke. Yuk. Foto lokasi juga. Bang, dapat apa? Dapat apa? Burung, apa lagi? Ayam, oke. Detiknya ini sangat memungkinkan sama. Ini sangat memungkinkan sama. Pak, saya nggak ada kelinci, Pak. Kalau tikus taruh di mana kira-kira kalau tikus di sini? Di mana tikus? Tikus makan apa kira-kira? Ini ada tikus lagi di sini ya. Misalkan kamu bisa bikin satu lagi tikus, gitu kan? Ya, tikus lah. Tikus yang makan siapa? Ular. Ada ular misalkan. Ular siapa yang makan? Elang, masuk lagi ke sana. Makin kompleks, maka jaring-jaring itu makin terbentuk. Pak, tapi saya nggak dapat ular. Saya nggak dapat burung elang. Ya karena kita bukan habitat yang cocok buat mereka. Kalau mau ketemu ular dan burung elang, cari di titik B ada misalkan di kebun, misal. Titik C ada di pekarangan rumah. Nah, misal ini baru misal. Misalkan jenis biotiknya di danau ada apa? Ada katak, betul. Ada jentik misalkan, jentik. Ada katak. Apa lagi? Hah? Jamur. Misal ya. Terus di sini komponen abiotiknya pasti ada air. Apalagi tanah juga. Oke, ada batuan ya. Ada oksigen. Sama cahaya ya. Oke, dah. Pak, catatan kondisi habitatnya apa? Habitatnya habitat akuatik misalkan. Yaitu danau. Dan ini kondisinya baru yang satu. Lalu dari sini nanti siapa yang jadi produsen? Jentik, betul. Misalkan jentik di bawah. Jentik dimakan siapa? Ikan. Terus dimakan siapa? Biawak. Ah, biawak makan ikan? Iya. Terus lama-lama di mana? Lama-lama dekomposer. Bisa jadi dekomposer. Baik, ada kemungkinan lain nggak? Kita masih punya siapa? Katak kan kenapa kita nih? Oke, ini kalau misalkan dia nyamuk, ya nggak? Nyamuk, maka ada katak ya, di sini ya. Katak yang makan siapa? Biawak juga. Berarti tertingginya siapa? Biawak. Lalu Pak, saya ada satu komponen yang nggak bisa diterkasih. Kita kelompokkan lagi. Nih loh, ini berarti sebagai apa nih? Produsen. Berarti produsen nggak selalu dalam bentuk apa? Tumbuhan. Paham
ya. Kemudian ini sebagai konsumen yang mana? Tingkat 1. Ya, ini sebagai tingkat 2 atas sebagai pemuncar. Kecuali kalau biawaknya diapain? Bisa sate. Siapa makan? Siapa makan sate biawak? Manusia jadi puncaknya jadinya ya. Itu bedanya ya. Baik. Dah. Ya Allah. Halo Mas. Ada caranya nih. Lapar, Pak. Ada semut ya? Kamera bawa. Semut. Ada di sini lagi Nugraha. Ada padi. Baru Itu ada itu tuh. Pak moto nyamuk gimana Pak kan susah Pak. Ini dapat nih. Ini dapat. Ini dimakan cacing bukan? Halo Bang. Kalian lagi moto apa? Kalau lagi moto cacing ini dapat di pasar di gali soalnya. Kenapa? Kalian lagi moto apa, guys? Udah coba apa? Apa? Kalian sedang foto apa, guys? Cahaya gue motonya. Lu moto apa? Sayap. Bapak. Kan untuk kita. Ya. Masih penasaran. Yang saya nggak expect tadi saya ke Labang, ya. Saya bisa melihat Labang dan tadi juga lihat tadi ada yang foto ke Labangnya. Itu termasuk labang yang besar. Ukuran segitu udah cukup besar. Kalau yang gigit itu juga luar biasa besar. Kalian bisa? Iya. Kita kembali ke kelas. Oke. Ya. Sebelum kita akhiri silakan. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Oke. Pak, LKPD-nya dikumpulkan kapan? Bareng dengan poster ini. Bareng dengan poster. Karena LKPD ada 2 tuh. Yang pertama bagian atas dia hanya penentuan komponennya aja. Yang bawah kalian harus mengelompokkan berdasarkan profitnya. Mana yang produsen, mana yang konsumen 1, 2, dan seterusnya. Sampai ke pengurai. Hati-hati, jangan dilupain label yang bawahnya. Ada 2 tabel yang harus perhatikan. Ya. Oke, lagi. Apa? Bu? Sama Pak. Sama apa? Sama pertanyaan. Apa? Emang. Bisa gitu, malu-maluin. Malu-maluin, Bu. Malu bertanya sesat di jalan depan. Lagi. Gak ada? Oke, baik. Gak ada? Yuk, kita tutup. Doa dulu. Yang lain, doa dulu. Tahun ini bes? Beda. Ya, jangan tahun depan kebanyakan perempuan daripada laki. Oke bang, baik. Bapak-bapak ibu silakan kembali ke kelas. Dipersiapkan untuk kita kembali ke rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi ya. Doa.